Kembali lagi di Tips and Trick bersama Mary Kristuti. Dan kali ini sudah episode berapa, Om? 21. Dia lo yang hafal. Tadi malah hostnya yang nanya, sudah berapa ini? Maaf ya Om, kadang-kadang ngeblank gitu kan. Nah rekan-rekan, kembali masih bersama dengan Om Kenny dan Om Heri. Seneng banget lo bisa ngegarap banyak project sama mereka berdua. Karena apa? Karena pendapat mereka tuh memberikan insight baru buat saya, mungkin juga buat kalian. Dan kalau kalian yang dulu suka ketemu Om Heri, Om Kenny di kantor gitu kan, ngopi bareng, sekarang ketemunya di YouTube saya ya Om ya. PSBB kan? Iya. PSBB. Pernah sayang belum berjodoh. Ampun. Kalau bikin konten sama mereka berdua tuh nggak pernah lepas dari ketawa, padahal materinya serius. Itu yang bikin kangen, makanya dikejar habis berapa episode kita. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang apa lagi nih? ini Om. Kenapa kalau di sebuah perusahaan itu kalau ada kepala divisi resign atau pindah ke tempat kerja baru, itu biasanya yang di bawah suka ngikut ya, pindahnya satu gerbong. Makanya hari ini judulnya adalah pindah gerbong. Nah, apa langkah yang harus diantisipasi oleh perusahaan agar karyawan-karyawan ini tidak pindah satu gerbong gitu? Boleh tolong dibantu saran dan pendapat, mungkin pengalamannya? Om-omku yang ganteng-ganteng, kalau cantik nggak mungkin karena bukan perempuan. Nyari yang cantik. Oh. Syukur saya paling cantik di sini ya. Gimana? Siapa yang mau Nyari mulai yang duluan? cantik ya? Nyari yang cantik. Oke. Kalau gitu aku enggak Nggak salah. salah. Siapa nih yang mau mulai duluan? Saya terserah deh kalau gitu. Ini Tadi deh, udah kalau gitu. sulit. Tadi iya. Sekarang masa lagi gimana kalau Tante Mary aja yang nentuin? Oke. Saya akan memilih dari yang paling tua. Tadi. Ih, Bapak disebut loh. Pak, disebut loh Pak. Bukan saya, Pak. Itu mentor saya, Oh. mentor saya. Iya. Aduh ampun Pak, yang nyebut beliau loh. Yang paling tua nggak mau ngaku loh tua di sini. Oke, berarti yang paling muda mulai duluan. Saya berarti. Oh, terserah rebutan. Rebutan ini yang Kita paling nggak muda. tahu nih masalahnya yang mana yang muda, yang Gak mana ada yang tua. menunjukin KTP nih masalahnya. Yang paling muda. Tunggu. Kita gini deh. Apa? Mungkin kita udah punya di kepala masing-masing ya, gitu ya. Mungkin kita wakilin satu kata, tapi kita sebutin bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Nah, Tante Mary yang ya jadi. nanti kalau misalnya apa namanya, saya nggak tahu nih. Ini, apa yang mau ini disebut bukan nggak tahu settingan ya. ya, kita nggak janjian nih. Tapi cuman pengen tahu aja. Kita sebutin bareng-bareng, nanti tante yang Ngitung. Oh ya, saya tante, juga. tante yang menentukan. Bentar dulu, sebentar. Oke, saya udah dapat. Dia mikir dong. Saya udah dapat. Sorry. Sekarang juga saya boleh duluan. Saya udah dapat nih. Jadi gimana mau dihitung Jadi Pak? kita sebutin bareng-bareng dulu apa Hitung nih? aja, dihitung Oke, aja. hitung ya. Hitung ya. Kita hitung 1 sampai 3. Mereka masing-masing nyebutin apa, ya kan? Pasti penasaran. Siap? 3, 2, 1. Iya lagi. Kok nyebutnya bisa katanya sama gitu? Makanya saya bilang mati kalau gitu. Karena sama jelasin Jadi- dulu nih. Entar, oke, gini. Jadi saya dong yang harus milih ya? Oke. Gini, bentar. Oke. ERP. Sebentar. Yang dimulai dari kata ERP adalah yang setahu saya sistem. Ya, di kantor-kantor tuh pakai ERP. Nah, ini ERP-nya manusia atau sistem atau apa? Nah, gini aja deh. Pak Heri duluan deh. Sweet lagi nih, sweet lagi. Maksudnya untuk Oke. pengertian ERP tadi gitu. Oh Ya, iya, oke. iya. Masalah Boleh. nanti penjelasan siapa duluan belakangan. Ya, oke. Singkatannya aja menurut Pak Heri apa menurut saya apa? Oh oke, singkatannya nih. Kalau saya sebenarnya udah disebutin sama tante tadi, Enterprise Resource Planning. Puji Tuhan kalau gitu beda. Oh, beda. Apa Om Ken? Apa dong? Kalau saya Employee Retention Program. Oh oke. Beda loh ternyata ya. Enterprise Resource Planning. Planning. Employee Retention Program. Nah, ayo, kalian mau mana duluan yang mulai? Kayaknya aku geser dulu ke Om Heri deh. Ya oke, karena
gini, kita ngomongin tadi kan ngomongin pindah gerbong ya. Yang ada di pikiran saya spontan adalah dari sisi saya sebagai pengusaha, saya harus ngamanin dulu. Kalau saya di sepatunya pengusaha ya gitu ya, saya harus amanin dulu agar transisi atau apapun itu nanti terjadinya sesmooth mungkin, atau saya akan merasa lebih aman ketika ditinggalkan orang-orang. Oh, merasa aman ketika ditinggalkan orang-orang itu yang pindah satu gerbong. Iya, gini, karena kalau misalnya memang gini, alasannya mungkin bisa macam-macam ya, pindah terus kemudian ngajak gerbongnya. Bisa jadi karena memang headnya nice. Terus kemudian ada satu hal sih yang saya cermatin bahwa begini, mungkin kalau seorang head pindah ke satu tempat, terus kemudian dia pengen menunjukkan achievement dengan cepat, artinya dia harus terbiasa harus bekerja dengan orang-orang yang sudah ngerti dengan dia, support, bisa diandalkan. makanya dia mungkin tahu. bisa jadi itu sesuatu yang lumrah dibawa. Tapi menurut saya ada batasnya lah. Nah, terus Misalnya punya 10 orang langsung kabur semua ya. perusahaan kesian ya. Iya, nah makanya kenapa, dan ya jujur aja saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi artinya saya berpaku pada sistem. Saya lebih condong kepada sistem yang dibangun di perusahaan itu. Enterprise Resource Planning ini kan mengintegrasikan atau bisa jadi mengotomatisasikan semua fungsi dalam satu perusahaan agar agar lebih efisien dan efektif. Pertama itu berkaitan dengan teknologi. Jadi ketika misalnya ini dipindahkan, ketika orang-orang harus bedol desa, bisa jadi bedol desa itu ya, pindah gerbong semuanya, saya sudah punya sistem yang pasti. Ketika orang baru masuk mereplace, orang akan berpaku pada prosedur yang sudah ada. Database juga ya. Database sudah ada, jadi melanjutkan dan mau nggak mau memang harus mempelajari sistem itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya secara tradisional deh, kadang-kadang mungkin prosedur itu tidak ditulis. Betul. Tetapi biasanya itu tertanam di kepala headnya masing-masing. Yes. Begitu head pindah, prosedurnya bisa jadi berubah nantinya. Iya. Yang di bawah akan beradaptasi lagi. Iya. Nah, ini akan membutuhkan proses gitu. Dengan ini orang akan dituntut untuk ngikutin prosedur perusahaan yang sudah ada. Oke, berarti saya lebih menangkap kalau dari sisi Om Heri mengamankan prosedur yang sudah terbangun selama ini walaupun dengan orang-orang baru. Ya. Oke, betul. sekarang saya mau tanya kok dari Om Kenny itu ERP-nya gimana? Nah, untung beda itu aja. Kalau nggak tadi saya diem aja udah, langsung idem, selesai udah kan. Untung beda loh. Oke. Sempet shock gitu kan. Ya kalau saya melihat dari bagaimana mempertahankan human-nya, Lebih ke human. ya kan. Bagaimana kita menjalankan contoh employee retention program di satu perusahaan. Sangat simpel, saya langsung implement aja biar nggak panjang kali lebar ya, sama dengan luas, langsung aja. Bagaimana supaya mempertahankan seseorang bekerja di satu perusahaan setidak-tidaknya 8 tahun. Oh, jadi tadinya dia mau pindah ngikutin headnya, terus karena dia ngeliat, masa kerja gue udah 3 tahun nih, sayang banget kalau gue pindah ntar mulai lagi dari nol gitu kan? Nggak begitu sih, tapi lebih kepada dia akan bertahan di company tersebut 8 tahun setidak-tidaknya. Oke, berarti ada sesuatu yang dijalankan, program yang dijalankan. Kayak apa tuh Om contohnya? Jadi gini contohnya, perusahaan bisa menerapkan retention program dengan mengimplementasikan sebagai berikut, ya kan? Karyawan atau pekerja yang masa kerjanya setelah 3 tahun lebih 1 hari, ya kan? Dia boleh mengajukan pinjaman lunak ke perusahaan dengan bunga ringan. Nah, itu bisa 10 kali gaji, 20 kali gaji, dan dibayar dalam atau dibayar melalui cicilan atau angsuran selama 5 tahun. Wow. Oh, that's why nyampe ke 8. 8 kan? Dibayar dengan cicilan selama 5 tahun tanpa bunga.
ya pokoknya bunga ringan lah, biar gimana, adalah bunga tapi kecil lah dibanding bunga-bunga yang beredar atau bunga-bunga desa. bunga-bunga Bunga desa. sangat. Oh, jadi itu kuncinya dari sisi human needs-nya Iya, dipenuhi. itu salah satu contoh yang simple lah yang bisa langsung diimplement gitu kan. Tapi kendala-kendala pasti ada, cuma kita nggak bahas di sini. Kita bahas adalah big picture-nya, Iya. employee retention program, bagaimana menahan seorang karyawan setidak-tidaknya bekerja di perusahaan tersebut 8 tahun. Tuh buat kalian yang ngerasa kenapa turnover tinggi gitu ya. Nah, tuh cara ini bisa dipakai loh para HR. Karena apa? Karena Pindah gerbong lagi tuh. iya, karena Pindah gerbong. iya, mencegah pindah gerbong. Dan pindah gerbong itu sebenarnya bikin capek buat kita yang stay, ya kan? Misalnya saya ditinggal nih sama Om Gini, sama Om Heri gitu kan, adaptasi lagi sama orang baru, ya kan? Nah, kebetulan saya nggak ikut pindah gerbong karena saya ngambil ERP-nya Om Heri. Langsung balik sama saya loh. Saya mengusulkan ide ERP, tapi kalau ada ERP saya paling takut. Kenapa gitu? Jangan dibahas Nggak kalau usah itu, dibahas. nggak usah dibahas itu. Oh, ternyata open record ya. Ada. Nanti suatu saat kalau waktunya tepat Next, sepertinya pasti saya ya, bahas, tapi nggak sekarang. bisa di Saya mengusulkan, tapi jangan saya aja di situ. ya. Sedih, Barbie ya. Nah, teman-teman para HR, kalian bisa memodifikasi amati, tiru dan modifikasi saran-saran Om Kenny dan Om Heri, ya kan? Supaya kalian bisa terus melangsungkan pekerjaan dengan smooth di kantor kalian, walaupun kalian ada beberapa yang ditinggal sama teman-temannya. Jangan sedih. Di sini banyak para pakar. Dan terima kasih banyak untuk Om Heri dan Om Kenny buat insight barunya yang saya baru dengar pada hari ini dan menarik banget. Dan kalian jangan lupa subscribe, like dan komen video saya, bantu share juga. Semoga apa yang kita suguhkan pada hari ini berguna untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.